Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Kita lanjutkan kajian kita dalam mempelajari 10 fokus utama dalam lahirnya anak-anak soleh. 10 fokus utama dalam pendidikan generasi terbaik. Masih dalam pendahuluan yang Syekh ingatkan kepada kita. Kita telah masuk bagaimana besarnya mas'uliyah, tanggung jawab seorang ayah, seorang ibu, kedua orang tua terhadap anaknya. Bahkan ada mas'uliyah lebih umum lagi yang akan ditanya di akhirat. Dan untuk kedua orang tua, maka tanggung jawab itu sangat besar. Di antara amanah yang sangat besar itu adalah pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika Allah tanya para orang tua tentang anaknya. Setelah itu, setelah beliau datangkan hadits kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyati, dan hadits ini hebatnya diawali dengan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyati dan ditutup dengan ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyati. Coba lihat hadits ini diawali dengan setiap kalian pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban terhadap kepemimpinannya. Kemudian Nabi urai imam bagaimana, lelaki bagaimana, seorang istri gimana, seorang pelayan bahkan. Setelah itu ditutup dengan ala, ketahuilah, kullukum ra'in. Diulangi lagi. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyatih. Baik, akhirnya beliau mendatangkan ucapan Ibnu Umar. Wa qala Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, addib ibnak, addib ibnak, fa innaka mas'ulun aw waladik. Mada addabtah wa mada 'allamtah, fa innahu mas'ulun an birrika wa tawa'iyatihi lak. Beliau datangkan ucapan Abdullah ibn Umar yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam As-Sunan Al-Kubra. Beliau berkata radhiyallahu anhu, addib ibnak, beri pengajaran kepada anak-anakmu. Kenapa? Sebab kamu akan ditanya tentang anak-anak kamu.
Apa pertanyaannya? Apa adab yang kamu telah ajarkan kepadanya? Apa ilmu yang kamu telah ajarkan kepadanya? Sebab sungguh si anak itu akan ditanya, apakah kamu berbakti kepada kedua orang tuamu? Dan semua ketaatannya anak, ketundukannya akan ditanya. Karena anak akan ditanya, maka kita pun akan ditanya. Anak akan ditanya, kamu berbakti kepada kedua orang tuamu atau tidak? Tapi sebelum anak ditanya, kita akan ditanya. Kamu sudah ajarkan adab kepada anak? Kamu sudah ajarkan adab kepada anak? Kamu sudah ajarkan ilmu kepadanya? Ini ilmu memperjelas makna mas'uliyah. Apa yang akan ditanya pada hari kiamat itu. Yang akan ditanya adalah apa yang disebutkan oleh Umar Ibn Khattab sebelumnya. Iya. Itu apa? Allimuhum wa addibuhum. Ketika Umar radhiyallahu, bukan Umar, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Kata Ali radhiyallahu anhu, lihat, allimuhum wa addibuhum. Ajarkan mereka ilmu dan beri mereka adab-adab. Itulah cara untuk melindungi anak dari api neraka. Jadi diberi ilmu, diberi adab. Sekarang Ibnu Umar menjelaskan mas'uliyah. Orang tua akan ditanya tentang anak di hari kiamat. Akan ditanya, kamu sudah beri adabkah? Kamu sudah beri ilmukah? Ketemu. Baik, setelah itu lebih jauh beliau rahimahullahu ta'ala mengatakan, wa kama awsallahu al-abna bi birri abaihim wujubil ihsani ilaihim biqawli wa wassayna al-insana biwalidayhi husna faqad awsal aba bil abna'i aidha bitarbiyatihim wa ta'dibihim faqala Allah ta'ala mukhatibanil abna mukhatibanil aba yusikumullahu fi auladikum wa wasiyatullahi lil aba bi auladihim sabiqatun ala wasiyatil aulad bi abaihim. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, lebih dalam menjelaskan hebatnya kedudukan pendidikan terhadap anak, besarnya tanggung jawab orang tua terhadap anaknya. Kata Syekh, sebagaimana Allah telah wasiatkan kepada anak-anak untuk berbakti kepada bapak-bapaknya, Allah telah wasiatkan kepada mereka akan wajibnya berbuat baik kepada para orang tua, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa wassaynal insana biwalidayhi husna. Dan betul-betul kami telah wasiatkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya dengan sebaik-baik perbuatan. Sebagaimana Allah telah berwasiat kepada anak untuk berbakti kepada kedua orang tuanya, maka Allah pun telah berwasiat kepada para bapak. Allah berbakti, berwasiat kepada para bapak untuk memperhatikan anak-anaknya, mentarbiyah mereka, mendidik mereka, mengajarkan adab kepada mereka.
Dalilnya Allah Subhanahu wa taala mengkhitab, mengerahkan kalimat ini kepada para bapak. Yusikumullahu fi auladikum. Allah telah berwasiat. Allah senantiasa berwasiat kepada kalian tentang anak-anak kalian. Jadi kata Syekh, wasiatnya Allah, perintah pentingnya, perintah yang terkuatnya Allah kepada para bapak supaya memperhatikan anak-anaknya itu lebih dahulu dari wasiat kepada anak-anak supaya memperhatikan bapak-bapaknya. Kenapa lebih dahulu? Sebab perintah wasiat kepada anak supaya berbakti kepada kedua orang tua itu di surah Al-Ankabut misalnya di akhir. Sementara perintah kepada para orang tua untuk memperhatikan anak-anak mereka sebagai wasiat Allah Subhanahu wa taala itu dalam surah An-Nisa lebih dahulu. Yusikumullahu fi auladikum. Allah senantiasa wasiatkan kepada kalian tentang anak-anak kalian. Dari sini kita memberi ilmu besar bahwa wasiat itu apa? Al-amrul muhim al-muakkad. Wasiat itu perkara penting yang sangat dikuatkan. Wasiat bukan sekedar penting, tapi sangat dikuatkan. Itu wasiat. Dan kalau Allah yang memberi wasiat, semakin besar lagi perkara itu. Apalagi ketika wasiat itu Allah Subhanahu wa taala abadikan dalam Al-Qur'an. Pentingnya nih wasiat. Yang ternyata wasiat Allah Subhanahu wa taala itu beragam. Ada wasiat kepada kedua orang tua supaya mendidik, memperhatikan, mengajar ilmu, mendidik anak-anaknya. Ada wasiat juga kepada para anak supaya menghormati, berbakti, menyayangi, melindungi kedua orang tuanya. Dan dari dua wasiat ini ternyata wasiat perintah khusus kepada bapak supaya memperhatikan anak-anaknya ini lebih dahulu dalam Al-Quran. Baru kemudian wasiat kepada para anak supaya berbakti kepada kedua orang tuanya. Kalau demikian berarti yang lebih utama itu apa? Yang pertama dan lebih utama. Bagaimana orang tua sadar besarnya kewajibannya untuk mendidik, mengajar, mengarahkan, menjaga anak-anaknya. Dan juga kenapa ini dahulu? Sebab dari sinilah lahir anak-anak yang akan berbakti kepada kedua orang tuanya. Dari situ lahir anak-anak yang akan berbakti kepada kedua orang tuanya. Baik. Dari sini kita telah pahami beberapa sisi yang beliau tekankan pentingnya pendidikan, pengajaran anak ini. Apa yang pertama? Allah Syekh ingatkan bahwa apa? Anak-anak itu sebagai apa? Amanah. Terus anak-anak itu sebagai apa? Nikmat yang harus disyukuri. Terus
Anak-anak itu sebagai apa? Hibah yang harus wujudkan, ditegakkan, dijaga. Terus anak-anak itu apa? Hmm? Hah? Sesuatu yang wajib untuk dijaga dari api neraka. Kemudian Allah ingatkan anak-anak juga fitnah, cobaan, supaya kita waspada, jangan terfitnah di situ. Terus diingatkan anak itu apa? Bagi kedua orang tua ada mas'uliyah besar yang akan ditanya di akhirat. Nah, dan baru ini kita dapatkan apa? Nah, anak-anak itu apa? Wasiat Allah untuk pada orang tua. Bahkan dia wasiatnya lebih dahulu. Lebih terkenal memang. Kita lebih terkenal, sering kenal. Dapatkan ayat. Wabil walidaini ihsana. Itu untuk anak. Berbuat baik kepada kedua orang tuamu. Tak banyak-banyak yang sampaikan ini orang tua. Ustaz. Iya. Untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Jarang wasiat yusikumullahu fi auladikum. Padahal itu lebih dahulu. Itu lebih harus, lebih pertama. Supaya orang tua itu memperhatikan anak-anak mereka. Baik. Selanjutnya beliau masuk ke dalam uraian yang lebih mengokohkan lagi perkara ini. Sehingga kita semakin sadar besarnya bagi kedua orang tua tanggung jawab anak itu. Pendidikannya, pengajarannya, dan seterusnya. Wa qad akhbarana nabiyyuna al-karim anna lil walidaini ta'thiran balighan ala abnaihim bi aqaidihim wa adyanihim fadlan an akhlaqihim wa tiba'ihim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam kullu mauludi yuladu 'alal fitrah wa abawahu yuhawwidani aw yunassirani aw yumajjisani kamathalil bahima tuntaju al bahima hal tara fiha jada'a. Baik, kata beliau rahimahullahu taala, nabi kita yang teramat mulia baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam telah mengkhabarkan bahwa kedua orang tua itu memberi pengaruh yang sangat mendalam terhadap anak-anaknya. Pengaruh pada akidah mereka, pengaruh pada agama mereka, apalagi akhlak, budi pekerti, tabiat mereka. Buah tak jauh dari pohonnya. Makanya cari durian itu cari di mana? Cari di bawah pohon lansat. Iya, karena pohon lansat sampingnya durian. Iya, oke lagi. Baik, beliau sebutkan dalilnya. Jadi dari sini beliau ingin pahamkan bahwa orang tua itu sangat bertanggung jawab terhadap anaknya. Kenapa? Orang tualah yang paling dahsyat dalam memberi pengaruh anak pada anak. Bagaimana akidahnya dan seterusnya. Mana dalilnya? Hadits yang sangat terkenal yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Kullu maulud, semua yang dilahirkan yuladu alal fitrah. Pasti dilahirkan di atas fitrah.
Fa'abawah, maka kedua orang tuanya lah. Yuhawwidani, yang menjadikannya Yahudi. Au yunassirani, atau menjadikannya Nasara. Au yumajjisani, atau menjadikannya Majusi. Kedua orang tuanya disebutkan. Seperti al-bahimah, seperti hewan ternak. Bagaimana hewan ternak? Iya, hewan ternak itu dilahirkan, melahirkan hewan ternak juga. Apakah dia berubah? Cacat? Asalnya sempurna. Syekh mengatakan wahada matalun balighun mahsus. Fa innal bahimatun taju fil 'ada salimatan minal 'uyubi wal afat. Laisa fiha jad' aw qata'un fi yadiha aw udhuniha aw rijliha. Fa innama yahsulu dhalika min sahibiha aw ra'iha imma bi ihmalihi aw bi fi'lihi mubasyarah. فهكذا الابن فإنه يولد على الفطرة فإذا تعلم الكذب والغش أو الفساد أو الانحراف أو غيرها من المنكرات فإنه لأمر خارج عن الفطرة إما أن يكون بسبب سوء التربية أو الإهمال فيها أو بمؤثر خارج من أصحاب السوء أو غيرها من الخلق. Kata beliau, perhatikan dulu perumpamaan di atas. Semua dilahirkan di atas fitrah. Maka kedua orang tuanya lah yang mengeluarkannya dari fitrah. Orang tuanya Yahudi atau si anak jadi Yahudi? Iya, orang tuanya menjadi sebab. Si anak menyimpang, orang tuanya menjadi sebab jadi Nasara. Menjadi Majusi, orang tuanya. Ngaruh orang tua. Atau orang tuanya Yahudi, lahir anak. Anak di atas fitrah. Tapi orang tua yang menjadikannya Yahudi. Kedua orang tuanya Nasara. Anak lahir di atas fitrah. Iya. Komunis, penyembah berhala dan seterusnya. Anak-anak lahir di atas fitrah. Kenapa disebutkan di sini kedua orang tuanya Yuslima, dia mengislamkannya? Hah? Sebab Islam di atas fitrah. Islam itu di atas fitrah. Tidak keluar-keluar. Anak lahir di atas fitrah. Iya. Terdidik di atas fitrah Islam. Sudah. Berjalan sudah. Nah, yang menarik, kenapa kedua orang tua yang Nabi SAW sebut? Padahal sebab berpalingnya anak kan banyak. Hah? Banyak sebabnya. Tapi kenapa kedua orang tua? Sebab dia yang paling bertanggung jawab. Dia penyebab utama. Sebagaimana Nabi sebutkan perumpamaan. Sebagaimana ternak. Dilahirkan sebagai ternak. Lengkap utuh. Apakah kamu lihat ada yang cacat? Iya. Hilang telinganya. Hilang kakinya. Hilang ekornya. Hilang anunya. Itu lahir sempurna sebagai ternak. Terus kenapa terjadi begini? Berarti kelalaian petani itu. Kelalaian peternak. Syekh mengatakan, lihat. Ini perumpamaan yang sangat mendalam dan kita saksikan. Karena hewan ternak itu terlahirkan keumumannya selamat dari cacat. Selamat dari gangguan-gangguan. Tidak ada yang hilang tanduknya, patah tanduknya, terpotong tangannya, hilang telinganya, hilang kakinya, atau ekornya mungkin. Tidak ada. Kalau terjadi berarti apa? Yang pegang ternak itu,
yang pelihara ternak itu atau pemiliknya, dia lalai misalnya, dia tidak jaga, atau dia sendiri langsung merusaknya. Makanya berternak yang bertanggung jawab siapa? Orangnya. Boleh contohkan lebih dalam. Seperti itu juga anak. Anak itu terlahirkan di atas fitrah, di atas Islam. Kalau anak belajar berdusta, khianat, menyimpang, dan lain-lainnya berupa kemungkaran, itu pasti karena efek yang di luar fitrah. Mungkin sebab rusaknya pendidikan, atau karena ditelantarkan, atau karena efek pengaruh lain, sahabat-sahabat jelek, teman-teman bergaul yang salah. Hanya dari semua itu, kenapa hanya Nabi SAW yang menyebut hanya kedua orang tua? Sebab dia yang paling bertanggung jawab. Kedua orang tua yang paling bertanggung jawab. Nah, ini ilmu-ilmu besar. Ilmu tentang fitrah. Ini dasar dari dasar ilmu pendidikan. Memahami hakikat anak yang lahir. Makanya mau mendidik anak itu, didik di atas fitrah. Terlahir pasti di atas fitrah. Kalau berubah, orang tuanya jadi sebab. Bahkan orang tuanya jadi sebab sudah masih dalam kandungan sudah dirusak. Kadang masih dalam kandungan sudah dirusak. Gimana caranya dirusak dalam kandungan? Nah, dalam kandungan dirusak. Sudah ada di perut. Gimana caranya dirusak? Hah? Dan makanan-makanan haram masuk. Makanan-makanan haram masuk. Rusak. Apalagi? Nah, masih dalam sudah dirusak. Apalagi? Ini yang ditemukan belakangan. Anaknya di dalam, katanya respon akalnya dengan apa? Kasih dengar musik dangdut, pop, mie. Iya. Coba mie rasa coto ji. Nyaman ya. Tapi ini pop mie. Sudah, di dalam sudah diajar. Keluar dari fitrah. Apalagi doa-doa jelek. Masih di dalam sudah didoakan. Ini anak-anak kayaknya jadi penjahat juga ini. Ih, ini anak-anak kayaknya jadi masih didoakan dengan jadi orang tuanya bertanggung jawab. Kalau yang seperti itu tidak ada, orang tua aja saja itu. Apalagi bahkan apa pendidikan itu kan sudah sebelumnya. Mulai dari apa? Memilih? Ah, memilih apa? Bukan memilih pasangan. Sebelum memilih pasangan apa? Hah? Memilih untuk diri kita. Agama apa yang kita pilih? Kita mau jadi apa? Ilmu apa yang kita mau pikirkan? Keyakinan apa yang mau kita yakini? Budi pekerti apa yang kita mendiri diri kita mau jadi apa? Itu sebenarnya kita mau jadikan anak kita, turunan kita seperti itu pula. Makanan kita makanan apa? Kan itu nanti jadi sperma. Kalau makanannya dari yang haram-haram, sudah. Gimana nanti? Akan memberi pengaruh.
Nah, terus baru itu memilih pasangan. Dari situ tumbuh benihnya keluar. Pilih pasangannya. Nabi suruh apa? Tazawwaju al-wadud al-walud. Nikahi wanita-wanita yang punya sifat mawaddah. Kamu lihat, kamu senang. Dan memang sifatnya menyenangkan. Punya sifat mawaddah, kasih sayang. Terus al-walud, punya potensi banyak anak. Gimana dilihat? Lihat keluarganya. Nabi suruh itu. Apa alasannya Nabi? Fa'innani mukathirun bikumul umam yaumal qiyamah. Karena sungguh saya akan berbangga dengan banyaknya umat saya pada hari kiamat. Jadi justru pernikahan itu untuk apa? Untuk hari kiamat. Apa yang banyak di hari kiamat? Turunan umat. Jauhnya itu. Maksud pernikahan. Tidak ada itu dundang manapun. Pernikahan ujung-ujungnya bahaya. Bagaimana? Bagaimana di dunia? Bagaimanapun rumah tangga yang baik. Bagaimana? Tapi Nabi SAW justru apa? Suruh menikah. Ini. Sebab apa? Ternyata untuk hari akhirat. Jauhnya ke depan. Iya. Syariat Islam menuntun dalam mendidik anak untuk ke depan, untuk kemuliaan ke depan. Baik. Jadi ini ilmu-ilmu mendasar. Setelah beliau memahamkan perkara-perkara penting ini, beliau masuk wali ahmiyati hadhil amana wa idhamiha adkuru huna asyra rakais tu'addu min ahammil usus allati yanbaghi ala kullim minal walidain ayyu'nau biha atau ya'nawa biha liyatahaqqaqa lahuma adal matlab an-nabil wal maqsadu al-jalil wat taufiqu biyadillahi wahdahu la syarikalah. Kata beliau, jadi karena pentingnya amanah ini, besarnya perkara ini, maka di sini saya akan sebutkan 10 rakais tarkis utama. Fokus perhatian mendasar utama. Yang 10 ini teranggap ahammil usus. Dasar yang paling penting. Yang harus bagi setiap kedua orang tua. Keduanya memberi perhatian terhadap perkara ini. Guna liyatahaqqaq, tertahqiq, terwujudnya. Pencapaian yang terbaik ini. Generasi yang mulia ini. Itu anak-anak. Guna terwujudnya maksud yang sangat mulia dari pendidikan. Dunia alam barzakh akhirat. Dan taufik, petunjuk hanya di tangan Allah Subhanahu wa taala semata, tidak ada sekutu baginya. Beliau tutup dengan wa nas'aluhu bimannihi wa karumih ayyahfadha abna'ana ajma'in. La ilaha illa anta subhana inna kunna minadh dhalimin. Nas'aluhu bimannihi wa karumih ayyahfadha abna'ana ajma'in bima yahfadhu bihi ibadahus salihin wa ayyatawallahum bitaufiq wa ayyarzuqahum
as-salaha wal afiyah wassalamata minal fitan innahu sami'um mujib. Karena itu mari kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semata karena anugerah dan kebaikannya, agar supaya Allah menjaga anak-anak kita seluruhnya, agar supaya Allah menjaga anak-anak kita seluruhnya sebagaimana Allah menjaga hamba-hambanya yang soleh. Kita meminta kepadanya agar supaya Allah Subhanahu wa taala menjadi wali bagi mereka dengan memberi taufik kepada mereka, dan agar supaya Allah memberi rezeki kepada mereka berupa kesolehan, berupa al-afiyah, sehat, selamat dari beragam fitnah. Sungguh Allah Sami' Maha mendengar, Mujib lagi Maha mengabulkan. Baik, ini dasar-dasar masuk. Ar-rakizatul ula. Ar-rakizatul ula. Fokus pertama. Dasar yang sangat pertama. Kata beliau, ikhtiyaruz zawjatis salihah. Ini beliau jadikan fokus pertama. Memilih pasangan yang solihah. Baik. Jadi beliau rahimahullahu hafizahullahu taala memahamkan fokus pertama adalah memilih az-zawjah, pasangan yang solihah. Ini fokus pertama. Inna min awwalir raka'is fit tarbiyah ikhtiyaruz zawjati salihah. Sungguh di antara yang paling pertama yang menjadi fokus perhatian dalam pendidikan anak-anak adalah memilih pasangan yang salihah. Baik, kita katakan ini yang pertama dalam tanda kutip. Dalam tanda kutip. Kalau memilih pasangan adalah yang pertama, maka supaya dapat pasangan yang solihah, maka bentuk diri kita menjadi orang yang soleh. Kenapa? Yang solihah akan dapat yang soleh. Pak soleh dan Bu solihah itu berpasangan. Jadi siapa yang namanya soleh, itu cari solihah. Jangan cari tolihah. Soleh, itu akan berpasangan dengan solihah. Kenapa? Al-jaza min jinsil amal. Baik. Dari sini terpahami bahwa apa? Ini memilih pasangan. Berarti orang sebelum berkeluarga itu apa? Memang sudah harus berpikiran apa? Hidup untuk cari pasangan. Jadi kalau ada orang hidup tidak ada pikirannya mau menikah, cari pasangan, itu tidak bisa masuk di sini dia. Ada beberapa ulama besar, bukan karena tidak mau menikah, tidak sempat menikah.
beratnya perjuangan, sibuknya dalam kebaikan, banyaknya fitnah, dan ada yang lebih wajib dari hal itu. Sehingga tidak sempat menikah. Tapi secara umum, orang harus sadar bahwa Nabi memerintah, tazawwaju, menikah kalian. An-nikah sunnati. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Nabi ancam bukan dari golonganku. Nabi Adam dicipta untuk sendiri, dicipta dengan pasangannya supaya berkembang. Memang lelaki dicipta itu untuk berpasangan. Itu fitrah, itu keharusan, tidak boleh tidak. Kalau tidak ada itu, tidak ada perkembangan. Tidak akan ada turunan, tidak akan ada generasi. Lelaki dicipta langsung berpasangan. Jadi memang berpikir apa? Hidup sebagai lelaki, hidup untuk mencari pasangan. Dan mencari pasangan itu adalah penentu generasi selanjutnya. Kalau salah-salah pasangannya, bahaya. Salah-salah pasangannya bahaya. Ada orang tidak peduli siapa yang dia mau nikahi. Begitu lahir anaknya apa semuanya, pasenosene, pasimbungi, dan seterusnya. Ternyata apa? Ibunya adalah ibu yang tidak punya nilai. Lahir anak-anak, dia inginkan anaknya hebat. Dia bilang, mana saya mau hebat? Kau carikan saya ibu-ibu yang tidak hebat. Jadi harus berpikir bagaimana memilih pasangan yang salihah. Tapi ingat, sebelum itu harus berpikir, saya pantas tidak mendapatkan pasangan yang salihah. Harus jadi lelaki yang soleh dulu. Harus siap menjadi pasangan wanita yang solihah. Kalau tidak, biar wanitanya wanita baik, terpisah juga. Dan namanya pilihan, kita berusaha yang terbaik dan memilih wanita yang solihah yang terbaik supaya lahir anak yang kita bisa didik di atas kesolihan. Tapi kalau Allah takdirkan istrinya misalnya di akhirnya menyimpang, tidak soleh, maka anak tetap bisa terjaga. Kalau anaknya juga akhirnya menyimpang, maka apa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Takdir itu jadi ini, bukan kita. Tapi kita harus berupaya. Kita harus berusaha. Harus berupaya. Lihat istrinya Nabi Nuh. Termasuk apa? Istrinya Nabi Lut. Termasuk apa? Tersiksa. Anaknya Nabi Nuh. Termasuk dihempas. Itu anak yang saat datang banjir. Tapi ada anaknya Nabi Nuh. Saat Nabi Nuh akan meninggal, anak-anak solihah. Bukan di tangan kita. Tetapi harus berupaya. Menempuh jalan yang terbaik. Cari pasangan yang terbaik dengan memposisikan diri kita menjadi lelaki yang terbaik.
Bagaimana menjadi laki yang terbaik? Nah, harus beragama dengan agama yang terbaik, berilmu dengan ilmu yang terbaik, beramal dengan amalan yang terbaik, terus bekerja dengan pekerjaan yang paling halal berberkah, terus makan dari makanan yang paling halal pula. Ini insyaallah taala siap menjadi. Baik, ini dulu hal yang pertama. Saya bacakan dulu secara singkat 10 perkara yang akan menjadi prioritas ini adalah memilih pasangan yang soleh. Yang kedua, iya, dalam mendidik fokus utamakan menanamkan akidah dan keimanan. Terus fokus ketiga adalah perbanyak doa. Doa penentu anak kita jadi soleh. Di mana doanya? Banyak tempat sebelumnya, saat menikah, saat banyak sekali doa. Yang keempat, at-tahsin bila adkar, lindungi anak, jaga anak dengan dikir-dikir. Kita langsung kasih dikir atau diajarkan dikir. Yang kelima, ikhtiar al-asma at-tayyibah. Pilihkan nama-nama yang terbaik. Iya. Yang keenam, al-adl bainal abna. Adil di antara anak-anak. Itu sebab Allah turunkan keberkahan, kebaikan bagi mereka. Yang ketujuh, ar-rifq war-rahmah. Dalam proses pendidikan, bergaul dengan mereka, ambil sifat rifq, lembut, dan mengasihi. Yang kedelapan, badlun nushi wat tawjih. Dalam mendidik anak harus betul-betul mengerahkan segenap kekuatan, kesabaran, nasihat kita, keinginan, ketulusan kita. Yang kesembilan, al-jalis as-solihah. Pilihkan teman-teman yang baik. Dia duduk di mana, bergaul di mana. Yang kesepuluh, al-qudwah al-hasanah. Iya, keteladanan yang terbaik. Harus jadi teladan yang baik. Ini fokus yang akan diurai. Allah Ta'ala akan urai di pertemuan selanjutnya. Dan dulu, subhanakallahumma hamdik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.